Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, ayo kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Halo anak-anak ibu, jumpa lagi pada materi home learning kelas 5. Kali ini kita membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 tentang keanekaragaman di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. 2. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap pulau secara kritis. 3. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Mengapa ya terjadi keanekaragaman di Indonesia? Ya karena keanekaragaman suku, agama, sosial, dan budaya, juga ekonomi terjadi karena letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perhatikan ya. Nah, di sini terlihat bahwa Indonesia berada pada posisi silang antara benua Asia dan benua Australia, ya, juga antara Samudra Hindia, ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, terlihat jelas ya bagaimana posisi silang Indonesia. Nah, ini adalah peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar dan banyak pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia ini. Sehingga dengan banyaknya pulau, banyak juga keanekaragaman budaya, suku, bahasa, dan kekayaan alam pada masing-masing daerahnya. Nah, perhatikan kekayaan alam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Bisa dibayangkan ya, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung karena banyak sekali ya. Apabila dilihat secara geografis, dari Sabang sampai Merauke terbentang tidak sedikit pulau yang ada di Indonesia. Nah, ini akan Bu Dona sampaikan sumber daya alam hayati meliputi nabati, yaitu tumbuhan, baik tumbuhan yang ada di hutan di sekitar kita yang merupakan hasil perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Juga ada hewani yang merupakan hasil dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita, baik hewan jinak ya maupun hewan liar yang merupakan hasil dari peternakan dan sebagainya. Sumber daya alam non-hayati meliputi air, angin, tanah, dan barang tambang. Barang tambang sangat banyak di Indonesia, mulai dari minyak bumi, emas, ya, perak, batu bara, nikel, bauksit, dan seterusnya. Nah, jumlah penduduk dan suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Nah, Bu Dona akan menyantumkan di pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini ada beberapa provinsi, di antaranya itu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.
Jumlah penduduknya, perhatikan ya, ada 58 juta jiwa. Diambil dari data tahun 2019. Suku yang ada di Pulau Sumatera, ada beberapa yang Bu Dona tulis di sini ya. Itu ada suku Aceh, suku Batak, suku Nias, suku Minangkabau, Palembang, Melayu, Rejang, Lampung, Bangka Belitung, Mentawai, Kerinci, dan Ogan. Di Pulau Jawa ada beberapa provinsi ini ya. Mulai dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Berapa jumlah penduduknya? Nah, perhatikan. Jumlah penduduk di Pulau Jawa itu mencapai 150,4 juta jiwa. Ya, ini data diambil tahun 2019. Suku yang ada di Pulau Jawa, ada suku Betawi, suku Sunda, Jawa, Samin, Arab Indonesia, Bawean, Tengger, Osing, Madura, Baduy, Banten, dan suku Cirebon. Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat beberapa provinsi, yaitu Provinsi Sabah, Sarawak, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berapa jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya berkisar 16,23 juta jiwa. Nah, sukunya ada apa aja ya? Nah, suku di Pulau Kalimantan ada suku Banjar, suku Dayak, Kutai, Pasir, Melayu, Tidung, Berau, Bugis, Jawa, dan Hakka. Pulau Sulawesi. Nah, di sini ada beberapa provinsi yang ada di Pulau Sulawesi ya. Ada Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Berapa jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya ada 19,56 juta jiwa tahun 2019. Sukunya yang ada di sana yaitu suku Makassar, Bugis, Toraja, Kaili, Mandar, Gorontalo, Mongondo, dan suku Minahasa. Nah, Pulau Papua. Nah, Pulau Papua merupakan pulau yang ada di bagian timur Indonesia. Ya, di sini ada Manokwari, ya, dan seterusnya. Jumlah penduduknya hanya berkisar 42.883 jiwa. Ya, ini diambil di tahun 2019. Banyak atau sedikit ya? Nah, coba nanti kita bandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya tadi, ya. Suku yang ada di Pulau Papua yaitu suku Asmat, Amungme, Dani, Korowai, Muyu, Bauzi, dan suku Huli. Banyak ya suku-suku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang merupakan kekayaan alam bangsa Indonesia. Dan juga pasti kekayaan budaya ya. Nah, dari kelima pulau yang Ibu jelaskan, pulau manakah yang memiliki jumlah penduduk paling padat dan paling sedikit? Nah, betul sekali jawaban kalian. Pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Dan pulau yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Pulau Papua. Oke, kalian hebat ya. Baiklah, anak-anak Ibu. Perhatikan kembali materi yang tadi sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang keanekaragaman di Indonesia. Baiklah, cukup materi dari Bu Dona. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.